Guru kita bersama Ustaz Azhar Faridi Harikiri kepada Nabi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan. Allahumma salli ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa anshur wahfaz wa ayyidna hukmatan lil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita tahu sini, kita muliakan orang yang ada darahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang bersama kita. Saya panggil saja Ananda ya. Ananda Said Abdul Qudus. Beliau ini ya, ini beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sebab kita nyambung dulu bersama sekarang, kita juga bersama dulu nanti di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu bersama kita juga di waktu-waktu yang lain. Karena beda rasanya duduk bersama keturunan Nabi dengan keturunan pengikut Nabi. Beda gitu? Amin dulu beda. Jadi doanya masih. Ya alhamdulillah. Yang sama-sama kita tersini kita melihatkan Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru, ya, yang sudah dari tadi bersama pelunggu, yang kunjungannya sudah luar biasa. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dijabah segalanya dan tujuan beliau untuk mengangkat nama dan kemuliaan kehormatan agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, ustazah, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan pada hari yang terhormati, tokoh wanita, tokoh pemuda, adik-adik santri, jalur sahibul hajah, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dengan kita sama-sama kembali bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu sulit, tidak segampang apa yang kita ucapkan. Karena Allah sendiri mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit sekali. Mudah-mudahan kita masuk di angka yang sedikit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kenapa dia sulit? Sebagaimana makna dari syakara. Syakara itu 3 huruf, ada syin, ada kaf, ada ra. Orang yang mampu mengamalkan makna di balik kalimat ini, itulah orang yang bersyukur. Yang pertama huruf syin. Apa itu syin? Syakir, bukan syakir. Syaka, yasku, syaukat. Syakir, orang yang hanya mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun masalahnya, dia mengadu kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Orang yang mampu hanya mengadu kepada Allah, itulah orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Segala kekurangan, segala kelemahan yang dia terima menurut dirinya, selalu dia sembunyikan, baru dibiarkan kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dulu? Paham dulu deh? Iya. Mohon maaf suara agak rusak ini ya. Tadi sudah ngomong-ngomong juga. Yang kedua, huruf kaf. Ya. Kaf. Kaf itu kafir. Kafir. Orang yang selalu merasa cukup. Tidak yang sini ini. Mohon maaf. Di atas gang berjajar, berpundi, di bawah teraik doang. Cukup ke? Cukup ke? Atau terpaksa cukup? Oh, cukup pahala itu. Berarti belum dengan syukur ya. Ya. Sampai SMS kamu 5 kalau bawa putih dia. Arah yang mana? Saudara alhamdulillah. Atau di desa mana? Alhamdulillah. Ya. Jadi ia dengan namun maulid, barang termulut. Maulid sambil mulut. Itu namanya kafir. Orang yang selalu merasa cukup. Bila-bila tapi yang sini ini. Andai kata ada belum yang tidak dapat air, sabar. Pokok lebih pahala mungkin. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah huruf ro. Apa ro? Rojib. Orang yang selalu reda dengan keputusan Allah SWT. Ya. Orang yang selalu reda dengan pemberian Allah. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan bukti ketakwaan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud kepada anak beliau. Nabi Daud punya anak, siapa namanya? Nabi Sulaiman. Apa kata beliau dalam kitab Tarwirul Qulub? Qala Daud bin Sulaiman, berkata Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman, ya bunayya yastadillu ala taqwar rajuli bisalasatin. Bukti betul-betul takwanya seseorang kepada Allah dengan 3 perkara. Berurutan orang dengan tentu takwanya harus dibuktikan dengan 3 perkara. Yang pertama, husnul tawakkuli lima lam yanal. Husnul tawakkuli lima lam yanal. Betul-betul dia bertawakal kepada Allah atas apa saja yang gagal dia peroleh. Merari dia bertahun-tahun ini mau anak, pada lebih cara obat gue, makanan gue umbil, gue sinetron, tapi belum menghasilkan. Yang pernah baca di dalam kitab An-Nawadir Imam Qalyubi, ya, di sana dijelaskan termasuklah obat mandul. Apa obat mandul? Dengan sini boleh beranak, dia jadi obat gitu, ya. Di sana beliau menjelaskan barang siapa membaca pertama Fatihah 70 kali, baru suratul Ikhlas 70 kali. Apa dan suratul Ikhlas ke? Apa ke? Nah, mau dihafal, bau tertidik dulu, bau. Itu 10 kali. Al-Falaq 70 kali. An-Nas 70 kali. Baru ayat kursi 70 kali. Jadi 5 dulu. Pertama Fatihah berapa kali? Suratul Ikhlas kali. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 70 kali. Perlu bacakan di air hujan, kata beliau saya. Bacakan di air awak mendung nih.
pada pendengarnya si langit ini. Jadi setelah ilmunya, ya. Perlu ambil air hujan, perlu bacakan ayat-ayat tadi, ya. Sekali baca jadi kredit. Yang ke baris 10, arah baris 10, jadi baru sekali baca. Ya. Apabila diminum oleh orang yang punya penyakit berat, akan diangkat langsung penyakitnya oleh Allah SWT. Apabila diminum oleh wanita yang tidak bisa hamil, setelah diminum baru digauli dia oleh siapa? Oh, kita tidak bisa jawab kan? Nah, baru digauli oleh suaminya, ya. Tuh, kalau udah punya suami, jangan mikir-mikir dulu. Diberi sama doang ini. Jadi, lagu sini milih anak. Mau solusin anak aja, oh dia beli dalam. Ya, minum dulu air hujannya yang sudah dibacakan ayat tadi. Baru dia bergaul dengan suaminya. Insya Allah. Tunggulah. Ya, karunia Allah akan berikan dia kehamilan. Itu kata Imam Qurtubi dalam kitab An-Nawadir. Imam Qurtubi. Paham nunggu? Ada dia beri anak kira dulu. Ada? Lu angkat tangan. Bertindak. Ada sih. Oh, dia semua keluar aja. Ada bisnis tengok. Ya, insyaallah. Kita kembali. Ya. Kita kembali ke tadi. Itu yang pertama. Apapun yang perlu gagal tapi belum berserahkan kepada Allah, ya, itu menunjukkan perlu betul-betul bertakwa kepada Allah. Kata ulama, gagal itu memperpanjang umur. Misalnya anak SD, berapa tahun SD? 6 tahun. Ternyata dia tidak naik kelas 2 kali. Berarti berapa tahun bertambah? 2 tahun, berarti berapa tahun dari SD? Oh, nyata sekali ya bertambah umur di situ. Berubah umur anak SD baru tahu. Dengan 6 tahun, gara-gara dia gagal 2 tahun, bertambah umurnya di SD 2 tahun. Dari baru tahu. Kalau belum nanam padi, 3 tahun padi. Lalu bulan, gagal panen, berarti umur belum ditambah oleh Allah 3 bulan. Apapun yang dialami gagal oleh manusia itu menambah umur. Lebih-lebih kalau gagalnya, gagal mati, itu panjang umur. Betul tidak? Nah, itu kata ulama. Ternyata di balik gagal, Allah memperpanjang umur kita. Ini dia gagal gitu. Oh, ini alhamdulillah. Kenapa udah gagal dia? Maksudnya, andai kata kebetulan belum sudah maksimal pegawainya, biayanya maksimal, gagal. Itu maksud Tuhan ingin memperpanjang umur. Jadi panjang umur. Ada 3 tahun jadi ada 100. Jadi 100. Oh, jadi 100. Kata Imam Sayuti, dunia ini umurnya tinggal 56 tahun. Karena tidak akan lewat 1500 tahun. Akan kiamat kata Imam Sayuti. Sekarang sudah 1440. Berarti kan 3 tahun. Kalian sekat 6. Itu 100 beda. Mesa-mesa ada di dunia itu. Beda. Saya kancang dengan mobil mati. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan. Kata Bapak Maulana Syekh, sekalipun Imam Sayuti sudah memprediksi hingga melewati 1500, kata Bapak Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, kalau kita sering berdoa bisa saja diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya kita disuruh banyak baca isi, berdoa panjang umur agar bisa diundur melebihi 1500 tahun. Awak kira-kira? Awak lebih? Oh, amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Andai kata itu bukan untuk kita tapi untuk anak dan cucu. Mudah mereka menemukan juga ya Nahdlatul Ulama sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi Daud. Ya.
Setelah beliau mengatakan husnul tawakkuli, ya. Yang kedua husnul ridho. Husnul ridho alama ya nalat, ya. Dia reda, betul-betul reda dengan apa yang dia dapatkan dari Allah. Mau anak reda, dia mau reda, merari reda, pilih merari reda, berarti reda kan? Betul-betul dia reda apapun yang berlaku baginya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci reda, miskin reda, sehat sakit reda, hidup mati reda. Jadi belum sudah berhasil sudah, ya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad dulu Senin tidak punya harga, ya. Ternyata setelah beliau lahir di hari Senin, banyak sekali kehebatan-kehebatan yang terjadi pada hari Senin. Pertama, tempatnya dilapor sama manusia. Yang kedua, sunat puasa hari Senin. Yang ketiga, tempatnya lahir makhluk yang paling mulia. Juga hari hijrahnya Nabi yang mulia. Juga dia berada dalam gua di hari Senin. Dia juga memasang Hajarul Aswad hari Senin sampai meninggalnya beliau hari Senin. Paham dulu ke? Pada jilun terlahir serta jilun termati. Pada marah hati ini, dia tu dah hidup, dia tu mati. Betul ke? Dia tu dah hidup, dia tu mati. Sepeda motor, di mana tempatnya hidup, di situ juga tempatnya mati. Betul ke? TV berbeda. Televisi sama enggak tempatnya hidup sama matinya? Sama gitu? Dia dengan power. Di situ ada on, ada off. Ya. Berarti manusia akan mati di hari lahirnya. Kalau Rasulullah saja begitu, lahir Senin, meninggal Senin. Hari apa sekarang ini? Ahad. Hari lahir Ahad, punya-punya. Lahir sholat sembahyang asar biasa. Ini jangan kotin nanti. Ya. Rata-rata makhluk ini akan mati di hari kelahiran. Ingatkan kalau udah lahir lalu. Kalau deman dia menjadi dok, kalau udah lahir. Dia tahu kalau udah mati dia. Besok jual apa? Senin, siapa lahir Senin? Angkat tangan. Nah ingat. Tadi sejelo dia pun. Di paling agak yang lahir hari Sabtu. Hari karena umurnya tinggal 1 minggu, masih lama. Masih lama. Alhamdulillah Rabbil. Ada seorang yang tidak mati di opnya. Dengan dia tahu power nanti minum di katanya mati dengan terpaksa stoknya membuatnya stoknya mati mendadak. Dia terjadi dengan mati mendadak mangki. Dia tahu on off-nya ya si malaikat ini. Arah papu tuh balena le asal aku. Umurnya 170 tahun. Nina dengan Nina ini. Wah temannya melihat dia mati. Lagu dia meli-meli mati. Apa ungkatnya? Sang wah lupa na kulit malaikat Israel aja. Nggak ungkat wayang. Tengok 170 umurnya masih sehat normal. Apa malana Bapak Ino selalu membaca salawat. Salawat mana saja silakan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada di sini.
Ada listrik ke? Nah, selamat datang. Yang baca di dalam kitab Zakhirul Muhammadiyah atau dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammad, ya, Muhammadiyah. Di sana dijelaskan oleh pengarangnya 41 kelebihan selawat. Pertama dasar sedikit kelebihannya baca selawat. Di antaranya nurun fi qabri. Ayai kita baca selawat akan menjadi lampu di dalam kuburnya nanti. Di dalam kubur pernah atau petang? Di mana namanya petang? Di mana namanya petang? Yang ngapal-ngapal doang sih. Petang atau pernah? Petang G. Pertama di nara KWH itu ada KWH. Nara balon, center, api, darah. Ya, ternyata gelap juga G. Tapi yang jadi lampunya adalah banyak membaca salawat. Ayai kerap baca salawat bahasa Polonese, jauh dari penyakit opa, jauh dari penyakit pikun. Apa pikun? Opa apa opa? Lebih seperti belum apa opa pikun? Apa pikun opa itu? Lupa. Dengan normal otaknya, awaknya doang kuat, lu akalnya masih boleh. Namun namanya ini para ngecek ngenam nanya. Iya. Mendingan ngajarin PN Nabi ke orang terguru mana? Ngajak PN nang ngenam nanya. Para ngecek. Namun nanai para lalu digabus. Inna lillahi. Obatnya adalah banyak membaca salawat. Imam Ghazali berkata, ayai baca salawat di bawah ini 500 kali, dia tidak akan mati kecuali bertemu dengan Nabi dalam keadaan jalan. Ya Allah, paham dulu? Saya baca salawat berikut ini 500 kali sehari semalam. Dia tidak akan meninggal kecuali bertemu dulu dengan Rasulullah dalam keadaan jalan. Dia salawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Abdika wa rasulika wa nabiyikal ummi. Dan terbalik ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, niki 500. Oke. Mere Rasulullah Rasulullah. Nah, bapak tiga ini mah. Kemudian dulu dia, bija beliau itu, ya, keturunan Rasulullah SAW. Tapi dia betul-betul Nabi. Apa tertulis dalam hadis? Man ro'ani, faqad ro'an, di anna syaitona la yatamassalu. Ayai berarti aku ya berarti no. Karena sungguhnya setan tidak bisa menyerupai saya. Yang pernah baca dalam kitab. Apa itu dia? Apa kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Ulang, 1, 2, 3. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Dia belum baca 500 kali sejenuh. Mau bagi-bagi bilang sembahyang berarti berapa kali? 100 kali. Ya, insya Allah. Dan itu memang kelebihan selawat. Barang siapa sering membaca selawat, katanya beliau di situ akan bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Apabila lebih banyak lagi, akan bertemu dengan Nabi dalam keadaan jalan. Dalam keadaan jalan. Yang pernah baca buku pada hari Senin saya baca. Di sana mengatakan ayai baca surat Al-Kautsar 1000 kali. 1000 kali.
tidak lewat 1 minggu pasti dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu surat Al-Kautsar? Doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi dibaca 1000 kali sebelum tidur. Setelah 1000 langsung tidur. Mudah-mudahan mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Nah, tiang baca dulu malam Senin. Nah, tiang baca Senin langsung siang amalkan malam Selasa. Nah, mantap itu. Langsung kita buktikan, kita praktik. Malam Selasa langsung baca. Lihat yang baik dalam Selasa itu. Sama si kotor itu angkat tiang. Yang tambah dengan si depan 100 kali. Besok malam ulang lagi. Lihat terbaik balik. Baru malam ketiga malam Kamis barulah dia bertemu dalam mimpi bertemu dia. Ini membuktikan benarnya kata ulama tadi. Barang siapa membaca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali tidak lewat 1 minggu pasti dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Ternyata benar karena dia pernah praktikkan dan lakukan dan pernah bertemu dalam mimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kita sama-sama umat Nabi ini, ya, sama hak kita untuk bisa bertemu. Tinggal caranya, kalau sama, insya Allah hasilnya sama. Kalau ketemu malam memang atus. Kalau gitu, ya, lumayan beka. Ya, mudah-mudahan gitu. Mau tidak mau cuma, emang, tidak mau. Boleh pulang pergi. Hari yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai mana tadi sudah? Sampai B. Ini yang sampai itu pengajian dulu. Yang terakhir, ya, husnus sabri, betul-betul bersabar ala ma fata, atas apa yang hilang dari dulu. Apapun yang hilang dari kita harus kita bersabar. Hilang keper, sabar. Hilang anak, sabar. Hilang harta benda, sabar. Hilang keluarga, sabar. Kantong sila telah terlebih, sabar. Saya sabar namanya. Lugu telah saya sabar. Keluarga. Alhamdulillah. Yang tutup dengan satu hadis. Ya. Man jalasa ma'al alim. Ayai sempat tokol ganja sedih dengan alim. Ya. Sa'atai selama 2 jam. Berapa jam tadi ini belum? Jam kira kecil mana? Jam baru di jam 12. Wah, oke, 2 lupa. 5 jam ini. Yang ulangi. Man jalasa ma'al alim sa'atain. Ayai melinggi tokol bareng dengan alim sakit doang 2 jam. Terus tidak dengan alim kita. Pegang diri di mana tuh? Diri yang utama dia aja. Ini mana dia beliau ini. Sakit wah. Au akala ma'ahu luqmatai. Atau makan telur kerja yang alim sedikit ikut cuma 2 suap. Ayai ngirim telur kerja dengan alim sedikit 2 suap saja, apalagi 2 piring, 2 suap doang. Au sami'a minhu kalimataya, atau mendengar ya 2 kalimat dari ucapan dengan alim. Pas tidak mau dengar ini. Pasti ada kalimat apa? Lue, enggak tahu dia lue, lupi deh, lue. Hanya 2 kalimat saja, 2 kelewat, 2 kerap. Barang siapa mendengar dari satu orang alim 2 kalimat saja. Au, masya ma'ahu khutwatain, atau berjalan di belakangnya bersamanya 2 langkah saja. Ayat lampa barang dengan alim 2 langkah saja.
falahu jannatain, maka baginya 2 surga. Kullu jannatin mislud dunya marratain, satu surga itu luasnya 2 kali dunia ini. Terus 2 surga mudah, 3 dunia jadinya 4 dunia. Ini sekali dengan alim, tidak mudah nih, kali angkat. Kira, dah lagi yang diri kan. Nah, sekali dengan alim 2 surga. Kira mana? Aku lagi yang belum. Kira, 4, 6, siwa wali songo jama tu. Nah, siwa kali 2. Balu olah. Balu olah. Tahu dari balu olah sini? Saya kerja bila. Saya kerja balu, saya tambah balu. Siwa, tulang malaikat siwa. Ternyata nilainya berada di angka maksimal. Angka siwa, kedua harus kita ngaji. Angka siwa itu angka yang paling istimewa. Makanya Nabi Muhammad lahir di angka 9. Ibundanya melahirkan bulan apa? Rabiul Awal. Nah, mulai kematian bulan apa? Bulan Rajab. Siwa ulang. Angka maksimal, angka sempurna. Ya, makanya semua banyak sekali angka siwa di Indonesia ini. Mulai dari Wali Songo, mulai dari Kerajaan Sriwijaya 9, Majapahit 9, Nusantara 9, ada patih namanya Gajah Mada, Gajah dan Mada tahun 9 dulu. Ya, yang paling beli selama di Indonesia kita berada di angka maksimal. Kita coba lapak di mana di kanan ini. Ini dok ini angka pira ini. Bahasa Arab ini. Angka pira ini. Angka baluolah. Kalau dia tahu angka bahasa Arab ini. Baluolah, di kiri angka pira. Coba pindah ke kiri kan. 8 segi. Di kanan baluolah, di kiri 8 segi. Baluolah, saya tambah balu pira. Jiwa baru urus ke baru tambah saya. Angkat gabungnya, bila bacaannya. Siwa 20 siwa. Apa sebelum siwa ini? Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Bila cari-cari dah. 5 halaman ini. Darah 5. Kelingkingnya huruf alif. Jari manis lam pertama. Jari tengah lam kedua. 7 jari huruf H. Dibaca Allah. Jari-jari kita adalah tertuliskan Allah. Telapak kanan kita Asmaul Husna. Lamun kang anjing Allah, di bawah kainah Allah. Kita jadi makhluk diliputi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Nabi Muhammad barakat Tambuddin lahir hari apa? Hari Senin. Kenapa Nabi Muhammad lahir Senin? Tidak lahir dari Jumat yang hari bagus, bulan Ramadan yang bulan bagus. Ternyata beliau lahir hari Senin. Ternyata Senin artinya 2. Kalau Ahad 1, Senin 2. Ternyata Rasulullah nomor 2 setelah Allah Subhanahu. Makhluk pertama adalah Nabi Muhammad, tapi Allah lebih dulu. Makanya beliau nomor 2. Nomor 2. Ya, terus tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 12. Tahu dari 12? Pertama angka berapa? Saya itu. Kedua angka berapa? Saya 2 itu. Muhammad. Kita tidak marifatnya. Digandeng 1 dengan 2. Itulah nama Allah bergandengan di aras. Allah Muhammad. 1 dan 2. Jadi kebetulan ini. Kalau 1 tambah 2 3. Itu sebabnya Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul. Bulan berapa? Itulah jumlah angka yang tadi. Ya, ada demikian mas sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kelamaan. Ya, walau ada telepon ini, mohon kita dulu. Buat nyari si mama kanan dari atas.
Wah, kiri dari bawah. Boleh sebelah sini. Boleh sebelah sini terus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan sungguh. Mudah-mudahan semuanya bernilai pahala. Amin ya rabbal. Allahumma fi kulli hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.